Sekarang coba kita lihat contoh-contoh soal yang lain yang terkait dengan ruang hasil kali dalam. Tapi sebelumnya, ini untuk pengingat saja, jadi kita punya definisi hasil kali dalam itu adalah operasi kurung ini yang memenuhi keempat sifat berikut, yaitu simetris, sifat aditivitas, sifat homogenitas, dan sifat positivitas. Nah, untuk soal-soal berikut, ini lebih ke soal pembuktian. Jadi kita biasanya soalnya diberikan aturan hasil kali dalam, terus kita harus buktikan keempat poin ini. Jadi langsung saja coba kita lihat soalnya. Jadi misalkan kita punya dua vektor U dan V ya di R2. Nah, soalnya buktikan bahwa hasil kali titik berbobot atau hasil kali dalam ini, aturannya seperti ini. Ini adalah memang hasil kali dalam pada R2. Nah, di sini coba kita lihat buktinya. Jadi ini artinya, ini sekarang fungsi ini diberikan ya, fungsi kurung ini diberikan, tapi kita harus cek dia hasil kali dalam atau bukan. Artinya kita harus periksa keempat poin ini. Nah, kita sekarang untuk soal ini kita periksa apakah aturan ini memenuhi keempat poin ini. Yang pertama, kita ingin buktikan kalau hasil kali dalam ini simetris. Artinya kita harus buktikan kalau U, V ini sama dengan V, U. Nah, di sini U, V terdefinisi adalah 2U1V1 tambah 3U2V2, di mana U1U2 itu komponen U, V1V2 itu komponen V. Nah, di sini kan U1V1 ini kan bilangan real. Ini U2V2 juga bilangan real, jadi dia bisa komutatif ya. Jadi bisa kita putar U1V1-nya. Jadi ini komutatif, bisa kita putar, ini juga bisa kita putar. Jadi kita dapat 2V1U1 ditambah 3V2U2. Nah, ini karena di sini kalau tadinya dia vektor U di kiri, nah di sini U semua, ini U, ini U. Artinya kalau yang U ini berganti jadi V, ini ganti jadi V, yang di kirinya juga harus ganti jadi V. Makanya hasil perhitungan kita dia sama dengan V, U. Nah, itu adalah bukti untuk sifat simetris. Berikutnya kita harus buktikan sifat aditivitas. Jadi kita harus buktikan kalau U, V tambah W itu adalah U, V tambah U, W. Nah, di sini karena vektornya di R2, jumlahnya jumlah biasa, jadi kita hitung dulu V tambah W. Kan V-nya vektor ini, W-nya vektor W1, W2. Jadi V tambah W ya V1 tambah W1, V2 tambah W2. Nah, ini hasil kali dalamnya gimana ngitungnya. Jadi ini kita hitung dulu ya. Jadi kita berangkat dari hasil kali dalam ini, hitung. Nanti hasil akhirnya jadi hasil kali dalam yang ini. Oke, nah ini kan aturannya tadi, aturan hasil kali dalamnya seperti ini yang pada soal ya. Ini artinya kalau vektor V ini kita ganti dengan vektor V tambah W, komponen V1, V2-nya harus diganti dengan komponen V tambah W. Artinya di sini komponen pertama ganti dengan komponen pertama punya V tambah W, yaitu kita ganti dengan V1 tambah W1. Begitu juga ini komponen kedua, kita ganti dengan komponen kedua vektor V tambah W, jadi V2 tambah W2. U1-nya tetap, karena di sini tetap vektor U. Oke, nah ini berdasarkan definisi, kemudian karena semuanya sudah bilangan real, ya tinggal kita hitung. Ini bisa kita distribusikan, makanya kita dapat 2U1V1 tambah 2U1W1. Ini juga jadi 3U2V2 tambah 3U2W2. Kemudian yang ada U dan V-nya kita kumpulkan. Jadi ini ada U dan V, ini ada U dan V, kita kumpulkan jadi satu. Berikutnya yang ada U dan W-nya juga kita kumpulkan. Jadi ini ada U dan W, di sini ada U dan W, kita kumpulkan. Jadi yang ini. Dan ternyata ini membentuk, ini adalah definisi dari, berdasarkan definisi ini adalah hasil kali dalam U, V, dan berdasarkan definisi ini juga hasil kali dalam U, W. Jadi kita sudah berhasil membuktikan kalau hasil kali dalam ini bersifat aditif. Nah, berikutnya kita juga harus membuktikan hasil kali dalam ini bersifat homogen. Jadi kita buktikan kalau alfa kali U itu kalikan dalam dengan V, alfanya bisa keluar. Jadi harus buktikan alfa ini bisa keluar. Caranya ya kita hitung dulu alfa U ini. Alfa U itu kan ya alfa U1, alfa U2. Oke. Nah, artinya sekarang yang tadinya komponennya punya U,
diganti dengan komponen punya alfa U. Makanya di sini tadinya U, sekarang ganti jadi alfa U1 karena komponen pertamanya alfa U1. Ini juga jadi alfa U2. Nah, sekarang semuanya sudah bilangan real. Karena semuanya bilangan real, ini alfanya bisa keluar. Alfanya bisa keluar, jadi bisa kita tulis jadi seperti ini. Oke, dan ini ternyata yang di dalam kurung yang di dalam kurung ini adalah definisi dari hasil kali dalam U, V. Makanya kita berhasil membuktikan kalau alfa U, V ini sama dengan alfa U, V. Nah, itu yang kedua. Nah, berikutnya yang terakhir yang harus kita buktikan adalah sifat positivitas. Jadi kita harus buktikan kalau hasil kali dalam U, U harus lebih besar dari 0. Jadi ini kita mau buktikan. Buktikan kalau U, U ini lebih besar atau sama dengan 0. Caranya gimana? Ya kita hitung dulu U, U ini. Kalau U, U ya artinya kan yang tadinya komponennya V kita ganti jadi U kan. Jadinya U, U itu adalah 2U1 U1 ditambah 3U2 U2. Ini berdasarkan definisi. Nah, U1 U1 ini semua bilangan real. Nah, ini U1 kali U1 jadi U1 kuadrat. Ini juga jadi U2 kuadrat. Makanya kita dapat U, U itu jadi setelah perhitungan kita menjadi 2U1 kuadrat ditambah 3U2 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan kenapa kita bisa menyimpulkan hasil kali dalam U, U ini lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini U1 kuadrat dan U2 kuadrat ya selalu positif. Makanya kalau di jumlah ini positif, ya jumlahnya pasti positif juga. Jadi terbukti. Ya, ini alasannya. Tapi itu baru satu bagian. Ingat, kalau positivitas, ada dua bagian yang harus diperiksa. Jadi kita harus periksa juga kalau hasil kali dalam ini sama dengan 0, jika vektor U-nya 0. Nah, di sini ada langkah pertama. Pertama kita asumsikan kalau jika hasil kali dalamnya 0, artinya jika hasil kali dalamnya kan ini. Ini kan hasil kali dalamnya. Jadi gini kita asumsikan ini sama dengan 0. Harus kita buktikan U1-nya 0, U2-nya 0. Jadi ini, kalau ini 0, buktikan U1 dan U2-nya 0. Nah, ini caranya gimana? Caranya, ini kan bilangan real dua-duanya. 3U2 kuadrat ini bisa pindah ruas. Makanya kita dapat 2U1 kuadrat sama dengan negatif 3U2 kuadrat. Tapi ingat ini U1 kuadrat pasti positif, U2 kuadrat pasti positif. Artinya yang di sebelah kiri ini pasti bilangan positif, yang di sebelah kanan bilangan negatif. Nggak mungkin sama, kecuali U1-nya dan U2-nya harus 0. Karena kalau 0 ya jadi 0 sama dengan 0 kan. Kalau dia selain 0, misalkan ini min 1. Ini berapa? Nggak bisa kan, kalau ini min 1 kan 2 dikali berapa? Yang min 3 kali bilangan negatif sama dengan 2 kan nggak ada. Jadi ini harus 0 dua-duanya. Makanya kita dapat U1-nya 0, U2-nya 0. Artinya kalau U1-nya 0, U2-nya 0, vektor U-nya kan U-nya U1, U2. Nah, ini 0 dua-duanya, maka kita dapat U-nya adalah vektor 0. Nah, itu baru satu bagian. Itu baru bukti kalau kita misalkan hasil kali dalamnya 0, U-nya 0. Itu baru satu bagian. Sekarang berikutnya kita misalkan U-nya 0, buktikan kalau hasil kali dalamnya 0. Nah, ini lebih gampang lagi karena hasil kali dalamnya kan sudah kita hitung seperti ini. Kalau vektor U ini 0, artinya kan U1 sama dengan U2 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilai 0 ke sini. U1 diganti 0, artinya ini jadi 0. U2-nya diganti 0, artinya ini jadi 0. Ya kalau kita hitung ya sama dengan 0. 0 tambah 0 jadi 0. Artinya terbukti bahwa hasil kali dalam U, U ini sama dengan 0 jika vektor U adalah vektor 0. Nah, keempat sifat hasil kali dalam sudah kita buktikan, artinya terbukti bahwa hasil kali dalam U, V yang didefinisikan sebagai 2U1 V1 tambah 3U2 V2 ini adalah suatu hasil kali dalam di R2. Nah, itu contoh soal pembuktian, biasanya seperti ini. Sekarang coba kita lihat contoh yang bukan hasil kali dalam. Jadi misalkan kita punya operasi berikut ya. Jadi ini sekarang di R3, jadi U-nya ada 3 komponen ya. Jadi ada U1, U2, U3, V-nya juga 3 komponen, makanya di sini ada V1, V2, V3. Ini buktikan kalau operasi ini kita mau periksa ini ruang hasil kali dalam atau bukan. Tapi nanti ini akan kita lihat jawabannya bukan. Kenapa?
Karena kalau kita perhatikan, ini kan hasil kali dalam, kalau kita perhatikan U, U ya. Jadi V-nya kalau kita ganti jadi U, artinya V1, V2, V3 ini kita ganti dengan komponen U. Makanya kita ganti jadi U1. Jadi kita punya U1 kali U1 dapat U1 kuadrat. Ini juga sama dapat jadi U2 kuadrat. Ini jadi min 3 U3 kuadrat. Perhatikan lagi ini bilangan kuadrat pasti positif kan. Dia pasti positif. Tapi tidak ada jaminan kalau U1 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat ini lebih besar dari 3 U kuadrat. Bisa saja dia lebih kecil. Jadi di sini kalau U1 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat lebih kecil dari 3 U3 kuadrat, nah ini artinya yang dibulatin ini kan lebih kecil dari yang di bawah ini. Artinya ya ini bisa negatif. Ya kan? Misalkan ini 2, hasil ini 2, ini 3. Ya kan 2 kurang 3 negatif kan. Jadi padahal kita mau hasil kali dalam itu selalu positif. Kalau U, selalu positif ya. U, kita pengen selalu positif. Jadi, tapi ini belum tentu. Makanya syarat yang aksioma keempat atau aksioma positivitas tidak terbukti. Jadi di sini R3 bukan hasil kali dalam. Oke? Nah, itu contoh yang bukan hasil kali dalam. Contoh berikutnya sekarang misalkan kita punya operasi masih di R3 sekarang. Sekarang vektor U-nya misalkan tulis dengan huruf yang berbeda ya. Jadi ABC, vektor V-nya misalkan DEF. Ya ini cuma untuk membuat bingung aja, tapi jangan terkecoh ya. Jadi ini hanya simbol. Nah, sekarang hasil kali dalam operasi U, V ini adalah definisikan sebagai komponen pertama dikalikan jadi A kali D. Terus komponen ketiga dikalikan C kali F, tapi komponen keduanya nggak ada nih. Komponen keduanya nggak berpengaruh. Nah, kita ditanyakan, kita disuruh periksa apakah operasi kurung ini adalah suatu hasil kali dalam di R3. Nah, di sini jawabannya bukan. Kenapa? Karena kita bisa cari contoh penyangkal. Nah, di sini ingat kalau hasil kali dalam itu kita punya aksioma yang terakhir. Ingat aksioma terakhir kalau hasil kali dalam U, U itu sama dengan 0, ini berlaku hanya jika vektor U-nya vektor 0. Tapi sekarang coba kita lihat contoh penyangkal. Kalau vektor U-nya kita ambil 0, 2, 0, nah ini kan bukan vektor 0 kan? Ini kan bukan vektor 0. Tapi kita hitung U, U 0. Artinya aksioma terakhir ini tidak terpenuhi. Oke, artinya ada aksioma yang salah. Artinya ya bisa kita simpulkan bisa kita simpulkan operasi berikut bukan hasil kali dalam pada R3. Nah, ini 3 contoh soal-soal yang butuh pembuktian ya. Untuk contoh-contoh yang lainnya nanti akan diberikan dalam bentuk PDF, jadi tolong dibaca saja, tidak akan divideokan, tapi bisa kalian baca beberapa contoh soal lainnya di PDF untuk sebagai bahan latihan. Oke, thank you.